Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melinda Sari, NPM 1917051007, kelas B, Prodi S1 Ilmu Komputer, Universitas Lampung. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi 8 sampai materi 15 mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma untuk memenuhi ujian akhir semester. Baiklah, untuk materi yang pertama di sini yaitu Big O and Time Complexity. Untuk algoritma complexity ini tujuannya untuk mendapatkan algoritma yang efisien. Untuk ukuran efisien maksudnya adalah minim dalam kebutuhan ruang dan waktu. Jadi algoritma complexity ini bergantung pada jumlah data yang diproses. Kemudian ada time complexity atau kompleksitas waktu. Time complexity adalah cara sederhana untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu algoritma dengan input tertentu, n, berdasarkan jumlah operasi atau perintah yang dieksekusi pada algoritma pengurutan dan pencarian operasi abstrak yang mendasari adalah perbandingan atau operator if. Untuk time complexity atau kompleksitas waktu ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada Tmax, N, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, kebutuhan waktunya maksimum. Untuk Tmin, N, itu kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case untuk kebutuhan waktu minimum. Ada T average, N, itu kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case untuk kebutuhan waktu secara rata-rata. Nah, di sini ada contoh algoritma. Selanjutnya untuk ke pembahasan algoritma tersebut membandingkan tiap elemen yang ada pada array dengan X. Operasi perbandingan yang dihitung adalah A, J sama dengan X. Untuk base case-nya, jika elemen pertama array sama dengan X, sehingga T min N-nya sama dengan 1. Untuk worst case-nya, jika A N min 1 sama dengan X, itu atau X tidak ditemukan, sehingga T max N-nya itu sama dengan N. Nah, sedangkan untuk average case, jika X-nya ditemukan pada posisi ke J, maka A, J sama dengan X akan dieksekusi sebanyak J kali, sehingga T average N-nya sama dengan N plus 1 per 2. Untuk Big O atau kompleksitas waktu asimptotik, pada kompleksitas waktu asimptotik, kinerja algoritma diukur dengan membuat makna sebanding, yaitu dengan menghilangkan faktor koefisien dalam ekspresi Tn. Contohnya, misal word case dari sebuah algoritma adalah Tn sama dengan 2n pangkat 2 plus 6n plus 1. Jadi untuk n yang besar, Tn itu sebanding dengan n pangkat 2. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Jika n-nya itu 10, maka Tn-nya 261, n pangkat 2 sama dengan 100. Nah, jika N-nya 100, Tn-nya 2061, N pangkat 2-nya 1000. Kemudian jika N-nya 1000, Tn-nya sama dengan 2.006.001. N pangkat 2-nya sama dengan 1 juta. Nah, dan seterusnya. Kemudian untuk penjelasannya, suku-suku yang tidak mendominasi pada Tn dapat diabaikan, sehingga kompleksitas waktu untuk Tn adalah 2n pangkat 2 plus suku-suku lainnya. Dengan mengabaikan koefisien 2 pada 2n pangkat 2, maka Tn sama dengan Big O n pangkat 2, atau dibaca Tn adalah Big O dari n pangkat 2. Jadi jika kita telah mengganti ekspresi Tn sama dengan 2n pangkat 2 plus 6n plus 1 dengan yang lebih sederhana seperti n pangkat 2.
Jadi notasi Big O itu disebut notasi Big O yang merupakan notasi untuk kompleksitas waktu asimptotik. Untuk pengelompokan algoritma berdasarkan notasi Big O, itu yang pertama ada konstan, yaitu Big O1, kemudian ada logaritmik, itu Big O log n, kemudian linear itu Big O n, kuadratik itu adalah Big O n pangkat 2, kubik itu Big O n pangkat 3, polinomial Big O n pangkat p, eksponensial itu Big O a pangkat n. Untuk materi yang kedua yaitu Recurrence and Master Theorem. Dalam analisis algoritma, teorema master rekurensi merupakan relasi rekurensi tipe yang terjadi dalam banyak analisis algoritma, divide and conquer. Untuk pendekatan ini pertama kali dipresentasikan oleh John Bentley, Dorothy Haken, dan James B. Sack pada tahun 1980, di mana itu digambarkan sebagai metode pemersatu untuk memecahkan pengulangan tersebut. Nah, jika Tn menunjukkan total waktu untuk algoritma pada input ukuran n dan Fn ini menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan pada tingkat perulangan, maka waktu yang dapat dinyatakan dengan hubungan perulangan yang berbentuk Tn sama dengan AT buka kurung N per B plus Fn. Jadi di sini N adalah ukuran masalah input, untuk A itu adalah jumlah submasalah dari rekursi, dan B adalah faktor di mana ukuran submasalah dikurangi dalam setiap rekursif. Nah, di sini jika Fn itu sama dengan Big O n log B A min E untuk suatu elemen lebih dari 0, maka Tn itu adalah Big Theta n log B. Kemudian jika Fn itu adalah Big Theta n log B A log K n dengan K kurang dari sama dengan 0, maka Tn-nya itu Big Theta n log B A log pangkat K plus 1 n. Nah, jika Fn-nya itu adalah Big Omega untuk suatu elemen 0 dan Fn itu memenuhi kondisi reguler, untuk suatu C dengan C itu kurang dari 0 lebih dari 1 dan N yang cukup besar, maka Tn itu adalah Big Theta Fn. Nah, di sini ada pengaplikasian untuk algoritma. Untuk hubungan rekursifnya itu untuk Tn sama dengan Tn per 2 plus Big O1 itu waktu run-nya Big O log n. Kemudian untuk binary tree transversal, Tn sama dengan 2T n per 2 plus Big O1 itu runtime-nya Big O(n). Untuk optimal sorted matrix search itu kan Tn sama dengan 2T n per 2 plus Big O log n. Itu jadi waktu run-nya Big O(n). Untuk merge sort-nya Tn sama dengan 2T n per 2 plus Big O(n), itu runtime-nya Big O n log n. Di sini ada contoh soal menggunakan master theorem. Tn sama dengan 3T n per 2 plus n. Untuk penyelesaiannya bisa dilihat pada bagian berikut, bahwa n log BA itu sama dengan n log 3, karena n itu lebih dari n log 3. Untuk n itu kurang dari n log 3, untuk n lebih dari sama dengan 1, maka Fn-nya sama dengan n sama dengan Big O n log 3. Untuk suatu elemen lebih dari 0, kita dapat memilih E-nya itu sama dengan log 3 min 1. Jadi berdasarkan kasus di atas, itu diperoleh Tn sama dengan Big Theta n log B A sama dengan Big Theta n log 3.
Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai divide and conquer. Untuk pengertian divide itu sendiri yaitu membagi persoalan menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Untuk conquer itu menyelesaikan masing-masing masalah secara langsung atau secara rekursif. Untuk combine itu menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Nah, pada bagian ini yaitu ada divide sekaligus conquer. Di sini untuk solve atau penyelesaian dan di sini untuk combine-nya. Untuk keterangannya yaitu P persoalan dan S itu solusi. Untuk skema umum algoritma divide and conquer itu bisa dilihat pada algoritma berikut. Untuk ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan secara trivial. Dalam hal ini, ukuran kecil yang dipilih adalah satu elemen atau dua elemen. 4 macam algoritma pengurutan. Yang pertama, ada merge sort. Untuk divide, jika S memiliki setidaknya 2 elemen, pindahkan seluruh elemen S dan letakkan dalam 2 urutan S1 dan S2. Tiap urutan mengandung setengah dari S. Untuk yang conquer itu, sort S1 dan S2 adalah merge sort. Untuk algoritma dari merge sort itu bisa dilihat di sini. Ambil 2 elemen teratas yang terkecil dari A, array PQ dan A, array Q plus 1R itu lalu letakkan ke hasil pengurutan. Ulangi urutan S1 dan S2 tersebut hingga kosong. Salin hasil pengurutan ke dalam A, array PR. Keterangan di sini untuk P dan R adalah bagian dari array A, yaitu lower bound dan upper bound. Yang kedua ada insert sort. Di sini insert sort memilah data yang akan diurutkan menjadi 2 bagian yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Untuk elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tidak ada lagi elemen yang tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Untuk algoritma insert sort bisa dilihat pada bagian berikut. Untuk pemanggilan insert sort A, array I, J. Untuk yang ketiga yaitu quick sort. Divide-nya partisi array menjadi 2 subarray dalam bagian lower kurang dari sama dengan bagian higher. Untuk yang conquer itu sort rekursif 2 subarray tersebut. Di sini ada algoritma quick sort. Untuk pemanggilan quick sort bisa dilihat pada bagian berikut. Yang keempat ada selection sort. Untuk mencari perbandingan data dengan data lain yang terkecil kemudian menukar indeksnya. Hal tersebut dilakukan urut mulai dari indeks terkecil hingga habis. Untuk algoritma selection sort bisa dilihat pada algoritma di bawah ini. Untuk materi yang keempat yaitu mengenai dynamic programming. Jadi dynamic programming ini merupakan metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan stage sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Di sini ada prinsip optimalitas. Pada program dinamis, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Jadi prinsip optimalitas ini, jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1, itu kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal.
kos pada tahap K plus 1 ini sama dengan kos yang dihasilkan pada tahap K ditambah kos dari tahap K ke tahap K plus 1. Dengan prinsip optimalitas, dijamin bahwa pengambilan keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. Pada metode greedy, hanya satu rangkaian keputusan yang pernah dihasilkan, sedangkan pada metode program dinamis, lebih dari satu rangkaian keputusan. Hanya rangkaian keputusan yang memenuhi prinsip optimalitas yang akan dihasilkan. Adapun karakteristik persoalan program dinamis. Yang pertama, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau stage yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. Yang kedua, masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status atau stage yang berhubungan dengan tahap tersebut. Yang ketiga, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status atau state yang bersangkutan ke status atau state berikutnya pada tahap berikutnya. Yang keempat, kos pada suatu tahap meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. 5. Kos pada suatu tahap bergantung pada kos tahap-tahap yang sudah berjalan dan kos pada tahap tersebut. 6. Keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap suatu yang dilakukan pada tahap sebelumnya. 7. Adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status atau state pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk setiap status atau state pada tahap K plus 1. Yang kedelapan, prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Di sini ada dua pendekatan program dinamis. Yang pertama ada maju, forward atau up down. Jadi program dinamis ini bergerak mulai dari tahap 1, terus maju ke tahap 2, 3, dan seterusnya sampai tahap N. Runtunan peubah keputusan adalah X1, X2 sampai Xn. Yang kedua ada mundur, backward atau bottom up. Jadi program dinamis ini bergerak mulai dari tahap N, terus mundur ke tahap N-1, N-2, dan seterusnya sampai tahap 1. Runtunan peubah keputusan adalah Xn, Xn-1 sampai X1. Adapun langkah-langkah pengembangan algoritma program dinamis. Yang pertama, karakteristikan struktur solusi optimal. Yang kedua, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Yang ketiga, hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Yang keempat, konstruksi solusi optimal. Nah, di sini ada contoh, tentukan relasi recurrence berikut menyatakan lintasan terpendek dari status S ke X4 pada tahap K. Jadi di sini F4 dalam kurung S itu sama dengan CS X4 itu merupakan basis. Sedangkan FK dalam kurung S sama dengan minimal SK CSXK plus FK plus 1 dalam kurung XK, K sama dengan 1, 2, 3 itu dinamakan recurrence. Untuk keterangannya sendiri, XK itu adalah peubah keputusan pada tahap K. CXSK itu adalah bobot atau kos sisi dari S ke XK. Untuk FK dalam kurung S, XK itu adalah total bobot atau kos lintasan dari S ke XK. Untuk FK dalam kurung S itu merupakan nilai minimum dari FK dalam kurung S XK. Nah, di sini untuk tahap pertama itu bisa dilihat untuk solusi optimumnya berikut. Kemudian ke tahap kedua, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap ketiga, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap keempat, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap kelima, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap kelima, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap keenam, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap keenam, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap ketujuh, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap kedelapan, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap ke-9, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap ke-10, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap ke-11, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap ke-12, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap ke-13, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap ke-14, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap ke-15, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap ke-16, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap ke-17, solusi optimumnya ini. Kemudian ke tahap ke-18, solusi optimumnya
tahap ketiga dan tahap keempat. Jadi nilai XK itu adalah nilai XK yang meminimumkan FK dalam kurung S, XK. Jadi untuk hasilnya ini bisa dilihat di sini. Jadi ada 3 lintasan terpendek dari 1 ke 10, yaitu 1, 3, 5, 8, 10, 1, 4, 5, 8, 10, 1, 4, 6, 9, 10. Panjang ketiga lintasan tersebut sama, yaitu 11. Untuk materi yang selanjutnya yaitu graf. Suatu graf yaitu himpunan benda-benda yang dinamakan simpul, vertex atau node yang terhubung oleh sisi atau edge atau busur. Nah, biasanya graf digambarkan sebagai himpunan titik-titik melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis-garis yang melambangkan sisi atau garis berpanah yang melambangkan busur. Suatu sisi mampu menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Sisi-sisi yang demikian itu dinamakan gelang atau loop. Nah, di sini ada G sama dengan buka kurung F, E, V, E. Untuk keterangannya, G itu graf, V itu adalah simpul atau vertex atau node atau titik, yang E itu adalah busur atau edge. Untuk V itu merupakan himpunan tak kosong berisikan simpul pada graf tersebut, dan E merupakan himpunan sisi pada graf tersebut. Secara formal, himpunan E dapat dinyatakan sebagai suatu koleksi subhimpunan berkardinalitas dua dari himpunan V. Nah, di sini ada beberapa macam graf. Yang pertama ada graf berarah atau directed graph, yaitu urutan simpul mempunyai arti. Misal busur A adalah E1, sedangkan busur BA adalah E8. Contohnya di bawah ini. Kemudian ada graf tak berarah atau undirected graph, yaitu urutan simpul dalam busur tidak dipentingkan. Misalnya busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Contohnya berikut. Yang ketiga ada weighted graph atau graf berbobot. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Contohnya berikut. Kemudian ada unweighted graph atau graf tidak berbobot. Jadi setiap rusuknya tidak ada nilainya. Contohnya graf berikut ini. Untuk istilah pada graf, yang pertama ada insiden. Jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang ditulis E sama dengan dalam kurung V, W, maka V dan W itu disebut terletak pada E, dan E itu disebut insiden dengan V dan W. Yang kedua ada degree atau derajat, in degree dan out degree. Untuk degree adalah sebuah simpul, adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul tersebut. Untuk in degree adalah sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang kepalanya insiden dengan simpul tersebut atau jumlah busur yang masuk atau menuju simpul tersebut. Terus ada out degree adalah sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang ekornya insiden dengan simpul tersebut atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Kemudian ada adjacent. Untuk adjacent ini pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Nah, simpul V dan W disebut adjacent pada graf berarah. Simpul V disebut adjacent dengan simpul W bila ada busur dari W ke V. Contohnya pada graf berikut ini. Kemudian ada suksesor dan predecessor,
yaitu pada graf berarah. Bila simpul V adjacent dengan simpul W, maka simpul V adalah suksesor simpul W dan simpul W adalah predesesor dari simpul V. Selanjutnya ada pad. Sebuah pad adalah serangkaian simpul-simpul yang berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Untuk contohnya di bawah ini. Kemudian lanjut ke materi yang keenam, yaitu complexity theory P versus NP. Teori kompleksitas atau complexity theory juga disebut strategi kompleksitas atau organisasi adaptif kompleks, merupakan teori yang membahas sistem kompleksitas di bidang manajemen strategis dan studi organisasi. P adalah algoritma yang waktu eksekusinya diberikan oleh polinomial pada ukuran input atau dapat dibatasi oleh polinomial tersebut. Semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan pada waktu polinom adalah anggota himpunan P. Untuk NP, dalam membahas teori NP, kita hanya membatasi pada persoalan keputusan atau decision problem. Persoalan keputusan adalah persoalan yang solusinya hanya jawaban yes atau no. Polynomial time algorithm adalah algoritma yang kompleksitas waktu kasus terburuknya dibatasi oleh fungsi polinom dari ukuran masukannya. Untuk contohnya itu persoalan sorting. Di sini Tn sama dengan big O n pangkat 2, Tn sama dengan big O n log n. Kemudian ada persoalan searching, Tn sama dengan big O n, Tn sama dengan big O log n. Untuk perkalian matrik, di sini ada Tn sama dengan big O n pangkat 3, Tn sama dengan big O n pangkat 2,83. Di luar itu, algoritmanya dinamakan non-polynomial time algorithm. Contohnya ada TSP, integer knapsack problem, graph coloring, circuit Hamilton, partition problem, bin packing, dan integer linear programming. Apa yang dimaksud dengan waktu yang wajar? Jadi standar waktunya adalah polynomial time. Untuk polynomial time itu ada big O n pangkat 2, big O n pangkat 3, big O 1, big O n log n. Untuk not in polynomial time itu ada big O 2 pangkat n, big O n pangkat n, dan big O n faktorial untuk n yang kecil. Di sini A dalam kurung P, I sama dengan 1 jika program P berhenti untuk masukkan 1. Nah, sama dengan 0 jika program P itu tidak berhenti. Sebagai contoh, di bawah ini ada kode program, yaitu while true akan terus berulang tanpa berhenti atau infinite loop, sedangkan program printf hello world itu berhenti dengan sangat cepat. Sebuah program yang lebih kompleks mungkin lebih sulit untuk menganalisisnya. Jika program tidak berhenti, tidak ada cara untuk mengetahui apakah program akhirnya akan berhenti atau loop selamanya. Turing membuktikan tidak ada algoritma yang dapat diterapkan untuk setiap program dan masukan sembarang untuk memutuskan apakah program berhenti ketika dijalankan dengan masukan itu. Nah, di sini ada algoritma non-polynomial NP dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama ada NP hard dan NP complete. Untuk suatu problem yang termasuk ke dalam NP complete jika memiliki sifat dapat dipecahkan dalam waktu polinomial dan jika seluruh problem NP complete juga dapat dipecahkan dalam waktu polinomial. Seluruh problem NP complete merupakan problem NP hard, tetapi sebagian problem NP hard belum tentu menjadi problem NP complete. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.